Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala rabbuna fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wa sadaqallahul azim wa ba'du. Alhamdulillah para jamaah, dalam kesempatan subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan izin menggenapkan seluruh kenikmatan dan anugerah sehingga kita mampu melangkahkan kaki ke masjid, tempat yang paling suci, yang paling mulia di atas muka bumi, yang mudah-mudahan dengan cara kita mendekatkan diri ke masjid, kita pun akan diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, pengikutnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita pun terhimpun menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Tak acan diurungkeun ya TV. Nya gedah korek menghidupkan kudu aya nyawa ana. Ya baik, jemaah sekalian, sebagaimana biasa kita akan lazimkan
bicara itu menurut Imam Nawawi boleh. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin apa segala sesuatu di masjid boleh, berkaitan langsung dengan urusan dengan ibadah, ta'lim seperti sekarang, ataupun yang tidak mungkin berkaitan langsung dengan obrolan-obrolan berkaitan dengan ibadah, zikir, itu pun diperbolehkan. Asalkan apa? Ada batasannya. Isinya bukan sesuatu yang dilarang dan juga kontennya bukan suatu hal yang berbenturan dengan syariat. Yang kedua, kalau ngobrol di masjid, ngomong di masjid itu harus diperhatikan volume suara. Jangankan di masjid, kadang-kadang kalau kita masuk ke kelas saja, sedang melakukan satu kegiatan pembelajaran, maka ya ini adalah etika. Ketika kita masuk ke satu tempat ruangan yang bukan milik kita, itu harus diperhatikan volume suaranya agar tidak mengganggu, apalagi di masjid banyak orang yang sedang ibadah. Yang terakhir apa? Ini berkaitan dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi selesai sholat subuh, Nabi itu sering sekali beriktikaf, berdiam diri di masjid, melanjutkan dengan zikir, melanjutkan dengan baca-baca Al-Quran, melanjutkan dengan ibadah-ibadah yang khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW itu baru keluar, baru bangkit dari masjid itu pada saat matahari sudah mulai terbit. Ditutup dengan sholat isyraq kalau kita ya, sholat duha dulu baru Nabi keluar dari masjid. Pada saat Nabi selesai dari ibadahnya, pada subuh mau keluar masjid, ternyata di dalam masjid itu sedang ada para sahabat yang sedang membicarakan hal-hal yang mereka alami pada saat masa jahiliyah. Nah, jadi di dalam masjid memang zaman dulu juga sahabat tidak seluruhnya ibadah. Ayahnya kongko dalam arti ada yang lagi ngobrol gitu ya, ada yang lagi menceritakan sesuatu, ada yang lagi berkomunikasi dengan temannya, dan itu hal yang wajar. Nabi Muhammad SAW melihat hal tersebut, mendengar ucapan-ucapan para sahabat menceritakan tentang masa-masa dahulu yang mereka alami pada saat jahiliyah. Terkadang orang-orang ini lagi ngobrol di tertawa-tertawa, ya, gitu. Tersenyum-senyum, ngobrolkan bageula saya kieu melihat yang bisa istilah kita begitu. Baheula saya pernah ngalakukeun dia, aduh lamun kabayang ayeuna aduh izin gitu ya. Sampai mereka itu tertawa. Di mana? Di dalam masjid lagi ngobrol gitu. Dan Nabi Muhammad SAW melewati mereka, beliau tersenyum mendengar obrolan tersebut. Enggak dilarang. Kayak gitu. Yang gitu ya. Ini dalam batasan-batasan. Jadi diperbolehkan. Ya, yang tidak boleh seperti yang kita obrolkan kemarin, bertransaksi jual beli. Ya, dalam masjid itu nggak boleh. Kalau urusan-urusan yang bersifat komunikasi keseharian itu diperbolehkan. Selanjutnya apa? Ini yang kedua, kesimpulan mengenai seorang tidur di dalam masjid. Pada dasarnya seluruhnya ulama bersepakat tidak ada larangan seseorang untuk tidur di dalam masjid. Tapi ini yang dikomentari oleh Syekhul Islam. Beliau menyebutkan apa? Wa yajuzun nauma fil masjidi lil muhtaji alladhi la maskana lahu ahyana. Boleh orang itu tidur di masjid. Lil muhtaj, bagi orang yang sedang membutuhkan untuk istirahat boleh. Kalau misalkan kita capek dari kegiatan kita di siang hari ada waktu istirahat, lelesan heula di masjid, gogoleran heula mangga di masjid, mangga tesamius. Bagi orang yang mungkin tidak punya rumah, ya, bagi orang yang musafir dalam perjalanan, sehingga di masjid perlu untuk tempat tinggal, tempat tidur, gak bisa nyewa kos, gak bisa nyewa hotel ataupun mes, maka dia bisa untuk jadikan masjid sebagai tempat beristirahat. Ahyanan, tapi menurut Syekhul Islam ini bersifat temporary ataupun sementara. Kadang-kadang jangan menjadikan masjid sebagai rumah, gitu. Ya. Terus kumaha eta anu misalkan tidur di masjid berhari-hari segala macam, ya tetap diniatkan mereka itu tidur di masjid itu untuk waktu yang tidak selama-lamanya. Dalam arti ke masjid, ada daurah di masjid, ada kegiatan di masjid seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan setahun, gak apa-apa tinggal di masjid. Tapi setelah beres daurah itu, setelah beres hajat dan kebutuhan mereka dalam menuntut ilmu di masjid, maka mereka wajib untuk menyebarkan ilmunya di tempat tinggal mereka. Seperti para sahabatnya yang datang dari pelosok negeri, datang ke Masjid Nabawi agar apa? Mendapatkan kajian dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak punya uang, mereka nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan dan juga baju seadanya. Bahkan makan pun susah, gitu ya. Tapi tinggal di masjid.
dan itu tidak berlangsung selama-lamanya. Mereka pulang kembali ke kampung halaman, menyebarkan ilmunya di kampung mereka masing-masing. Wa amat tikhadhu mubitan wa muqiman, bukan mukilan ya, wa muqiman fa yunha anhu. Kalau ada orang yang menjadikan masjid itu sebagai tempat tidurnya, dalam arti jadikan tempat bermukimnya, maka ini adalah sesuatu yang terlarang. Gitu jemaah sekalian. Jadi jangan kita istilahnya melarang seseorang yang memang sangat membutuhkan untuk sekedar ya mengambil waktu beristirahat di dalam masjid, nggak jadi masalah. Tapi ada kaitannya apa? Kalau misalkan memang sudah disediakan oleh masjid pelataran tuh di luar, tuh itu juga nyaman, karpetnya sama ada segala macam, maka kita bisa arahkan sebagai seorang pengurus DKM untuk menjaga kebersihan ya ruang utama masjid, supados untuk kalalotor, untuk pabalata ditinggalin aja supados resik gitu ya. Nah, maka boleh kita arahkan kalau mau istirahat tidurnya di sana di depan atau di atas biar tidak mengganggu. Ataupun kalau misalkan memang pengurus ini melarang secara mutlak, nggak bisa tidur di masjid, maka kita kalau misalkan sedang ingin memerlukan istirahat di situ, jangan keluarin dalil juga. Zaman Nabi nggak ada yang melarang segala macam. Kita harus rela, harus berlapang dada menerima ketentuan yang dibuat oleh masjid. Mungkin karena apa? Ada efek keamanan yang harus dijaga. Sering terjadi kehilangan segala macam, rawan pencurian, maka masjid melarang hal itu. Nah, kalau di kita mah udah dibuka. Sahawa gila, bahkan ke manusia gila lebat. Badai naon lagi laron ya kamari rame itu teh ke masjid berjamaah. Nah, jadi tidak apa-apa ya untuk tidur dalam masjid. Tapi kalau misalkan diarahkan untuk tidur di tempat-tempat yang khusus, maka ini harus diikuti, ditaati. Kita masuk kepada pembahasan yang inti jemaah sekalian. Nah, ini nih. Makan dan minum di dalam masjid itu boleh. Jadi kalau misalkan jamaah sekalian ngabekel di bumi, hoyong potrang di masjid, niat hoyong ngaleut, hoyong makan minum dalam masjid itu boleh. Udah janjian 5-an, ayo orang olahraga di mana sekitar masjid halaman, beres tuh orang ngapotrang di masjid. Wios, yang tekan tertesa wios gitu. Gak jadi permasalahan. Kebolehannya ini tidak terbatas hanya bagi orang tertentu. Siapapun boleh. Kalau misalkan mau mampir ke masjid, ikut numpang makan di masjid. Baik dia bawa bekal sendiri ataupun ketika ada jamu di masjid, ya boleh. Siapapun boleh ikut serta untuk makan minum di masjid. Bukan karena ada situasi dan kondisi tertentu, bukan hanya ketika ada kajian. Kalau misalkan ada makanan digelar prasmanan baru makan. Enggak, kalau misalkan orang dia pengen makan enak, ngebahas segala macam, misalkan di pelataran masjid itu boleh, nggak jadi masalah. Dan tidak dikhususkan bagi mu'takif dan musafir saja. Mu'takif itu siapa? Orang yang beriktikaf. Otomatis kalau orang iktikaf seluruh kegiatannya 24 jam itu di dalam masjid, termasuk makan, termasuk minum, termasuk tidur, gitu kan? Termasuk ngobrol, semuanya kan berkomunikasi, berkegiatan dalam masjid. Maka mutlak kalau orang yang iktikaf itu melakukan segala sesuatu dalam masjid. Termasuk ya bukan dikhususkan bagi mu'takif saja, siapapun. Kalau orang yang tidak sedang beriktikaf dalam masjid pun boleh melakukan tindakan apa? Kegiatan makan dan minum. Dan juga orang musafir, enggak. Misalkan kita lagi mudik. Nah, kalau lagi mudik, jalur Pantura itu masih ramai sampai sekarang, Pak. Jadi salah satu jalur favorit lah untuk mereka pulang kampung. Nah, di mana tempat-tempat singgah itu biasa mereka pilih? Tiada lain dan tiada bukan di masjid. Bahkan masjid sengaja ya menyiapkan plat, silakan istirahat, belok kanan masjid, segala macam. Disiapkan parkirannya, disiapkan pelatarannya, matrasnya ada, bahkan sewa pun bisa segala macam. Orang-orang di pinggir masjid ya, ada baru-baru. Nah, tidak bagi orang yang sedang mudik saja, bukan bagi orang yang musafir saja bisa ikut nimbrung makan minum di masjid. Siapapun, dalam kondisi apapun, waktu kapanpun itu diperbolehkan. Mengapa ini diperbolehkan? Karena dalil-dalil yang ada berkaitan dengan makan dan minum ini bersifat umum. Jadi enggak selalu ketika ada orang lagi perjalanan mampir ke masjid ikut makan di situ, enggak. Bahkan orang yang mukim saja yang rumahnya dekat dengan masjid, mereka ada beberapa riwayat yang mereka makan gabung di dalam masjid. Sahabat sering makan di masjid.
Bahkan Nabi pun ikut makan bareng dengan sahabat di mana? Di masjid. Jadi nggak jadi masalah, Pak. Nah, ini salah satu tugas kita selaku pengurus jamaah masjid. Satu prinsip yang harus kita tanamkan apa? Tasamuh. Tasamuh teh naon, Pak? Ya, tong heras deh. Iya, toleransi kalau bahasa kitanya mah. Tasamuh itu kita bisa memandang umat itu dengan pandangan yang husnudzon. Jangan terpaku dengan satu aturan yang kaku. Sok masjid itu friendly untuk siapapun, silakan seperti itu. Maka ini yang harus kita tanamkan. Jangan sekali-kali nggak boleh, dilarang segala macam. Nah, kita harus kasih batasan juga, kasih aturan juga. Namun pada dasarnya kalau orang mau berkegiatan di masjid diperbolehkan. Kemudian misalkan ayat badai nanggur masjid, kami kajian. Wah itu silakan, luar biasa, kita dapat pahalanya, memberikan izin, keberkahan untuk kita seluruhnya yang misalkan ikut bermakmurkan masjid walaupun kita tidak hadir di kajian itu. Wah itu luar biasa sekali. Iya mah ngamamurkeun teu, nalika aya batur ngiring ke masjid, sanes ngiring bade motoran, ngiring bade ngabarantak teu, ngiring bade kajian, dilarang-larang. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dalil utama mengenai hukum makan dan minum di dalam masjid. Kata Abdullah bin Harith bin Jaiz Az-Zubaidi, beliau mengatakan, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu pernah makan satu waktu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, syiwa'an fil masjid. Makan apa? Daging panggang. Fil masjid, di dalam masjid bersama Nabi. Fa uqimatis shalah, dan pada saat itu dikumandangkan qomat untuk melaksanakan sholat. Berarti tandanya makannya itu di waktu-waktu yang sudah mungkin mulai mepet dengan waktu sholat. Nah, pada saat itu ini ada beberapa hikmah ya, ada beberapa pembelajaran. Fa'akhadna aydiyana fil hasa. Maka ketika qomat itu sudah dikumandangkan, kan waktunya sudah mepet ke waktu sholat, maka kami itu langsung memasukkan tangan kami ke dalam kerikil. Itu memasuk, Pak. Jadi membersihkannya dengan cara mengusap-usap, memasukkan ke dalam kerikil. Kemudian tsumma qumna nusolli. Kemudian kami pun berdiri walam natawaddo, tanpa kami berwudu terlebih dahulu. Ini ada beberapa pembelajaran. Yang pertama, makan minumnya di masjid boleh, bahkan bersama Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimakan? Yang dimakan bukan makanan seperti kaca, bukan sekedar makanan-makanan kering, tapi makanan berat, syiwaan. Naon eta? Daging panggang, Pak. Menandakan bahwasanya daging panggang, makanan yang berat pun boleh, bukan hanya sekedar nyuwanki di masjid. Ya. Parasmanan, botram, makan liwet di masjid boleh, berat-beratnya. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Dan waktunya sudah mepet, qomat dikumandangkan, didirikan sholat, maka pada saat itu tidak berwudu kembali. Dengan cara apa membersihkan tangannya? Dengan cara mengusap-usapnya ke kerikil. Pembelajaran kedua, kalau udah makan, boleh langsung sholat tanpa harus berwudu kembali, asalkan kita punya wudu tentunya. Kalau dalam kondisi kita sudah berwudu, tiba-tiba kita dari tempat wudu kita datang masuk ke masjid, di sampingnya aya naon? Aya leueuteun misalkan, aya kopi, aya bolu. Boleh dicimil heula eta teh. Teu kunaon, teu kedah deui wudu, we kajamban wudu deui misalkan kalau udah makan. Enggak, karena makan itu tidak membatalkan wudu. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Dalam kaidah fikih disebutkan seseorang itu kondisinya akan tetap seperti itu. Tidak bisa berubah kondisinya kecuali ada apa? Ada sesuatu hal yang memang membatalkan kondisinya itu. Dia enggak kentut. Dia tidak keluar hadas, maka tetap dalam kondisi yang suci. Dalam riwayat yang lain, para sahabat lagi makan, udah gitu datang kumandang azan, mereka nggak butuh langsung datang ke masjid, tangannya nih nggak digosok-gosok ke kerikil. Dalam riwayat yang lain itu digosok ke mana? Diperet-peret ke kaki, ke kaki. Misalnya kita makan gorengan nih, agak berminyak nih, nggak ada tisu, darurat, udah mau sholat, gimana? Peretkeun ke sampean. Ada juga dalam riwayat peretkeun kalau nak. Dan itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu bukan najis, bukan kotor, makanan kita makan bersih juga.
Jadi ini adalah hal pembelajaran yang penting untuk kita. Tapi ada satu makanan Pak, yang ketika kita memakannya membatalkan wudhu kita. Apa? Daging onta. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jabir radhiyallahu anhu, wahai Nabi, bagaimana hukumnya kalau misalkan kami telah memakan daging unta? Apakah kami berwudu atau tidak? Gitu. Berwudu kata Nabi itu. Terus kalau kami memakan daging kambing, apakah kami boleh wajib berwudu atau boleh langsung sholat? Terserah engkau. Engkau boleh wudu dulu, boleh engkau langsung melaksanakan sholat. Kalau daging selain unta, ini dalam hadis tersebut para ulama menyebutkan boleh daging sapi, ya, misalkan daging naondai selain daging onta, misalkan kerbau, itu boleh kita langsung melaksanakan sholat tanpa mengulang wudhu kita, asalkan tadi kondisi memang kita masih punya wudhu, masih suci gitu. Dan juga ada riwayat menyebutkan setiap makanan yang tersentuh oleh api maka itu membatalkan wudhu. Ada dalilnya seperti itu. Itu dalil umum. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW melakukan hal ini, menandakan apa? Tidak wajib. Tapi kalau misalkan pengen wudhu lagi, bagus. Sok wae. Aya waktos, aya cai, sedang luang waktunya, silakan kalau mau wudhu lagi. Tidak wudhu, nggak apa-apa. Ada anjuran yang lain apa? Berkumur-kumur. Apa? Janten, bapak mangga, seakan ada jalan, uang bolu, uang kaca, uang kopi. Sholat langsung mana nempel kene, nanti kadang-kadang mengganggu kehusuan sholat kita. Kadang-kadang ketika sholat kayak katelek kumaha. Maka dari itu berwudu tidak jadikan satu alternatif yang utama, bisa diubah dengan berkumur-kumur gitu. Nah ini anjuran ya, afdoliyah. Tapi pada hukum asalnya sah sholat kita tanpa harus mengulang wudu, walaupun kita telah makan yang ringan ataupun yang berat, kecuali makan daging unta. Gitu jemaah sekalian. Selanjutnya apa? Ini dalil penunjang hukum makan minum di dalam masjid. Tadi dalil yang pertama, ini dalil yang kedua. Nabi Muhammad SAW diceritakan bersama para sahabatnya adalah Abdullah bin Kharis al-Jazai Zubaidi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, "Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami sempat pada zaman Nabi itu ada, kami itu makan bersama Nabi. Fil masjid, di dalam masjid. Al-khubza wal lahma. Kami makan apa? Kami makan roti dan kami makan daging. Gitu. Di mana? Di dalam masjid. Boleh, tidak jadi masalah. Yang pertama sebagai penunjang mengenai kebolehan hukum makan dan minum dalam masjid, pertama itu siapa? Kisah hidup Ahlus Sufa, udah biasa kita bahas. 70 sampai 90 orang lebih mereka hidup. Di mana mereka hidup? Di dalam masjid. Bahkan Nabi Muhammad SAW siapkan tenda di pelataran masjid untuk mereka bisa tidur dengan nyaman. Itu ambehan berantakan di dalam masjid ketika mereka istirahat. Ahlus Sufa itu melakukan kegiatan keseharian di mana? Dalam masjid, gak kemana-mana. Di antara mereka ada yang memang bekerja, cuman pekerjaannya pun bukan pekerjaan yang berat, memakan waktu yang banyak, enggak. Mereka itu memang memfokuskan diri, ingin selalu berada di masjid, gak mau ketinggalan dengan Nabi, kemanapun Nabi ikut, kemanapun Nabi pergi mereka ikut. Ahlus Sufa. Selanjutnya siapa? Nah ini kisah yang menarik nih. Sumama. Ada seorang cepat nih. Padahal pasti dileraskan ya. Nanti orang tokcer kita masukin. Sumama itu ditawan. Kenapa Sumama ditawan? Disebabkan Sumama ini berniat buruk terhadap Nabi, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW itu mengirimkan surat, ya, mengirimkan surat kepada setiap pemimpin kabilah yang ada di kota-kota sekitar Madinah untuk diajak masuk Islam, termasuk Sumama. Sumama itu adalah raja dari kota yang disebut dengan kota Yamamah, Pak. Nah, pada saat itu Sumama ini benar-benar tersinggung dengan suratnya Nabi Muhammad SAW, seakan-akan memberikan penghinaan kepada Sumama, bahwasanya Sumama adalah orang kafir, dia adalah orang yang enggak. Nanti sebentar, Pak. Muncul, harus disetting. Gak muncul ininya ya, slide-nya ya. Ya nggak apa-apa Pak, sambil berjalan saja, insya Allah.
Jadi Thumamah ini adalah seorang pemimpin ataupun raja di satu kota yang disebut Yamamah. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia sebagai seorang elit yang selalu berkomunikasi dengan orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Nah, pada saat itu Thumamah dapat surat, dia merasa tersinggung, merasa terhina dengan surat itu, diajak Nabi untuk masuk Islam. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tidak ada keselamatan bagi seorang manusia melainkan dengan keimanan. Mereka Thumamah ini adalah orang yang taat dalam agamanya, agama menyembah berhala. Nah, setelah itu Thumamah akhirnya dia pergi ke tempat mendekat ke Madinah, berniat untuk apa? Membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena orang-orang yang berada di sekeliling Thumamah ini merasa ragu-ragu, termasuk pamannya Thumamah pada saat itu. Pamannya Thumamah ngomong, enggak, jangan bunuh Muhammad, susah, gak bisa. Muhammad itu dikelilingi oleh para bodyguard yang luar biasa. Ada Umar di situ, orang-orangnya pada kuat, Ali bin Abi Thalib, gak bisa, kita pasti kalah. Thumamah di situ akhirnya ya karena pasukannya gak berani, dia mengurungkan niat buruknya. Sehingga dia melampiaskan amanahnya kepada apa? Kepada siapa? Kepada seorang muslim yang dia dapati ketika ditanya, kamu muslim, kau beriman? Iya, saya muslim. Dibunuh langsung sahabat Nabi ini karena melampiaskan emosi, gak bisa bunuh Nabi. Setelah itu terdengar kabar bahwasanya sahabat Nabi itu dibunuh oleh Thumamah. Nah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dan juga menjelaskan pada sahabat, darahnya Thumamah ini halal untuk dibunuh. Nah, setelah itu singkat cerita, tahun berikutnya Thumamah berangkat pergi ke Makkah untuk menunaikan umroh. Zaman dahulu gitu saya umroh. Dia bawa perbekalan, termasuk dia bawa hewan yang akan dia sembelih untuk berhalanya. Di perjalanan melewati daerah-daerah teritori Madinah, orang-orang di Madinah, Nabi Muhammad SAW sudah mengaktifkan kekuatan militer di situ, sehingga ada orang muslim, kaum muslimin yang berpatroli di situ. Pas ketika dilihat ada seorang yang masuk ke daerah teritori Madinah dan dilihat dia mau ke sana dan juga ketahuan ini adalah orang Yamamah gitu. Tapi nggak tahu ternyata di antara orang-orang itu ada pimpinan kelompoknya yang namanya Thumamah. Dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, diikat, mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberikan perlawanan. Hingga akhirnya diikat ditempatkannya di mana orang-orang ini? Di dalam masjid, Pak. Diikat para tawanan ini, kondisinya mereka bukan seorang muslim, ya. Kondisinya mereka orang kafir, orang yang belum bersahadat, orang yang masih dalam kejahiliahan, masih tetap dengan kekufuran. Di mana ditempatkannya? Diikat di dalam masjid. Pelajaran pertama. Berarti pada saat itu ya diperbolehkan seorang yang bukan agama kita masuk ke dalam masjid. Itu pelajaran yang pertama. Bahkan diikatnya ini, Thumamah ini ditawanya dalam masjid. Ketika Nabi Muhammad SAW lewat melihat orang-orang yang sedang ditawan, Nabi lihat langsung ke arah Thumamah. Ngomong kepada sahabat, kalian tahu nggak ini siapa? Enggak, kami nggak tahu ya Rasulullah. Ini adalah Thumamah, katanya gitu. Oh, Umar bin Khattab langsung siap Rasulullah. Udah angkat pedang, siap. Badai kumawege, kapanpun saya siap menebas lehernya segala macam. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW di situ berbeda. Tidak mengambil satu tindakan yang gebah. Nabi Muhammad menumbuhkan rasa kebijaksanaannya di hadapan para sahabatnya. Kalau misalkan Umar dia memenggal lehernya Thumamah, dalam konteks ini Umar merasa bahwasanya tindakan itu adalah tindakan yang benar. Niatnya niat baik. Bahkan Nabi sudah mengumumkan halal darahnya si Thumamah ini. Tapi tidak semena-mena niat baik itu dilakukan karena apa? Karena dilihat ya, tidak ada nilai kemaslahatan di dalamnya. Nabinya melarang. Kata Thumamah menyebutkan, Nabinya bertanya kepada Thumamah, "Ma indaka ya Thumamah? Kamu punya apa? Apa yang kau miliki wahai Thumamah?" Kata Nabi Muhammad SAW. Nah, Thumamah menjawab, "Aku bukanlah siapa-siapa. Kalau engkau membunuhku, engkau hanya akan mendapatkan aku seonggok bangkai. Aku menjadi seorang yang mati. Aku hanya pemilik darah. Tapi kalau engkau memaafkanku, maka engkau akan dapati aku sebagai seorang yang bisa berterima kasih. Dan kalau engkau menginginkan harta, berapapun yang kau minta, aku akan datangkan untukmu." Langsung setelah itu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Bukannya Nabi memberikan jawaban, memberikan respon, tapi Nabi menyiapkan makanan yang terbaik untuk para tawanan itu, termasuk semua. Memerintahkan kepada pelayannya untuk disiapkan perah unta itu, air susunya.
pernah kambing itu air susunya untuk diberikan makan dan minum, makanan terbaik, minuman terbaik untuk siapa? Untuk para tawanan. Nah, jadi makan dan minumnya di mana? Di masjid. Nah ini balik ini karena kaitannya di masjid ya. Jadi boleh. Hari kedua ditanya lagi, ma'indaka ya Sumama, apa yang kau miliki wahai Sumama? Sumama jawab sama, seperti yang aku telah katakan sebelumnya kepada engkau Muhammad. Kalau engkau bunuh aku, engkau hanya dapati aku hanya seorang pemilik darah. Engkau maafkan aku, engkau akan dapati aku sebagai orang yang bisa berterima kasih. Engkau minta sesuatu kepadaku dari harta, aku akan penuhi. Sampai 3 hari berturut-turut. Nabi bertanya dengan pertanyaan sama, Sumama pun menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah itu Nabi membebaskan Sumama, memaafkannya. Karena Nabi kan strateginya situ sekali, jenius seperti itu. Kalau misalkan dibunuh ya nggak dapat apa-apa. Kalau misalkan minta harta pun oke sih, tapi ya nggak terlalu penting lah harta itu. Karena apa? Sosok Sumama itu adalah pimpinan kaum. Kalau dia bisa ternyuh hatinya masuk Islam, maka besar kemungkinan orang-orang yang berada di kekuasaannya pun, di daerahnya pun, mereka pun akan ikut masuk Islam. Makanya dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul saja, ketika Sumama itu diberikan unta, dia kembali ke tempatnya, belum sampai ke rumahnya, belum sampai ke daerahnya, dia berhenti di perkebunan kurma yang berada di sekitar Madinah. Dia minum di situ. Setelah minum masuklah hidayah. Ya Allah, orang dia ayah jalmi dibagai-bagai teh Muhammad yang gitu, padahal aku udah bunuh sahabat segala macam. Hingga akhirnya dia di situ langsung mandi, Pak. Setelah mandi datang kembali kepada Nabi. Sebelum datang ke Nabi pun di depan masjid itu dia langsung menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah, bersyahadat Sumama. Datang kepada Nabi, wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada seorang yang paling aku benci di atas muka bumi melainkan engkau. Namun sekarang kembali tidak ada yang aku lebih cintai melainkan engkau. Tidak ada Tuhan, tidak ada agama yang paling aku benci melainkan agamamu. Tapi sekarang itu yang aku cinta. Tidak ada satu daerah yang paling aku benci dan ingin aku binasakan melainkan Madinah. Namun sekarang Madinah adalah tempat yang tercinta untukku. Sumama. Setelah itu Sumama nanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, tahu nggak ketika aku ditawan itu, disergap oleh pasukan kaum muslimin, itu aku mau niat umroh ke Mekah. Sekarang gimana nih? Kata Nabi Muhammad SAW, lanjutkan umrohmu namun dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga akhirnya Sumama datang masuk di depan Ka'bah. Orang yang pertama kali bertalbiyah dari kaum muslimin itu adalah Sumama radhiyallahu anhu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Menyebutkan talbiyah di hadapan orang-orang berada di situ. Mereka asing dengan ungkapan itu. Enggak ada seorang pun yang umroh masuk menemui Ka'bah melainkan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kufur. Tapi ini menyebutkan kata-kata yang mereka baru dengar dan mereka seluruhnya yakin itu adalah seorang muslim. Langsung orang-orang Quraisy mengangkat pedangnya semuanya. Pas mau mengangkat pedang, mau nebas, lihat Sumama, orang penting ternyata, seorang yang punya kerjasama kuat, orang kaya. Akhirnya para pembesarnya nanya, kamu sudah sobi? Sobi itu orang yang murtad dari agama nenek moyang. Kamu sudah sobi? Kamu jadi orang muslim, kamu murtad dari agama kami? Dia menyebutkan, ya, saya masuk ke dalam agama yang paling baik dan paling benar. Kata Sumama seperti itu. Mereka nggak ada yang berani itu bucuk-bucuk Sumama. Karena kalau misalnya Sumama dibinasakan di situ, maka hubungan diplomat perekonomian itu pasti terganggu, terhambat. Karena banyak suplai barang-barang, termasuk barang-barang pokok itu yang disuplai dari tempat kotanya Sumama. Akhir cerita, Pak, Sumama dan para kaumnya itu masuk Islam. Setelah itu Nabi wafat, ternyata kaumnya itu, orang-orang yang berada di dekat Sumama seluruhnya kembali kepada kemurtadan. Mereka tergiur dengan ucapan Musailama al-Kadzdzab, seorang yang mengaku jadi nabi palsu. Siapa yang meyakinkan kepada kabilanya? Sumama ngasih tahu nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi tetap nggak bisa. Yang masih kuat dengan keimanannya Sumama sampai akhirnya dia wafat. Nah, itu kisah tentang Sumama. Coba saya. Jadi Sumama itu makannya di mana? Di dalam masjid, karena ditawan ikannya di dalam masjid, jadi nggak jadi masalah di dalam masjid buat makanannya. Selanjutnya, nah ini bagus sekali ya, bijaknya Al-Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan makan dan minum di masjid itu wajais,
Wala yamna'u minhu, nggak ada larangan, nggak apa-apa. Lakin akan tetapi yan bagilahu an yabsuta syai'an. Kalau misalkan seseorang makan minum di masjid, maka harus disiapkan tuh alas tempat makan. Kalau istilah kita memberi ku plastik, ambil ke mana? Ke karpet. Kalau misalkan ku piringnya, hati-hati makannya tuh. Wayahtarazu min wayahtarazu wa hadzal ladzi dzakarnahu fi ma laysa lahu ra'iha. Yang kedua apa? Hati-hati, ihtiraz tuh kalau makan tuh hati-hati jangan sampai ayam remeh anu kalau luar itu, yang jatuh, yang berguguran, yang mengotori karpet, yang mengotori masjid, jangan. Hati-hati makannya, diperhatikan. Kemudian apa? Makannya juga sesuatu yang tidak mengandung unsur bau. Anu bau-bau atau di masjid. Ya, anu anjir, anu bau, pokoknya bikin orang nggak betah di masjid itu jangan. Kalau makannya kayak gitu, jenis makannya dipilih-pilih juga, jangan yang seperti itu. Kemudian apa? Boleh makan buah-buahan, boleh makan rempah-rempah atau apapun yang tidak menimbulkan yaitu orang-orang jadi pada benci, orang-orang jadi nggak suka ketika dia datang masuk ke masjid. Nah intinya apa? Intinya kata Imam Nawawi, silakan sok asal dijaga kebersihannya, dijaga wanginya, baunya jangan sampai terkontaminasi nih ruangan ini jadi bau bedeuy, misalkan bau jengkol, itu teh ulah, walaupun karesep duren, ya dipayung tong di dalam, gitu kan bade. Nah, misalkan di dalam harus diperhatikan makanannya. Kedua, kalau memang makan yang bau, seseorang itu wayamna'u aqiluhu minal masjid hatta yadhhaba rihuhu. Orang yang udah makan yang bau-bau itu usahakan dia bersihkan dulu mulutnya sampai hilang baunya. Gitu. Jadi kemudian asal diperhatikan mengenai kebersihan, udah gitu makannya tong ngaremeh gitu ya. Dan selanjutnya apa? Jenis makanannya harus makanan yang orang-orang itu tidak terganggu. Yang selanjutnya apa? Sikon dan timing. Nah, termasuk yang makanan itu ya minuman juga. Punten-punten anu masuk ngelepus alun hisap. Maka jangan di dalam masjid. Nah, di luar lah ada udara biar tidak masuk ke dalam ruangan masjid. Iya. Kalau misalnya ada 100% bibir resep karena hasil, ya mangga gitu. Tengah ganggu. Tapi kalau misalkan masih ada orang-orang yang misalkan kurang nyaman ketika di dalam, maka dihindari. Di depan aja, di luar aja. Jadi enggak di dalam masjidnya. Dan juga sikon dan timing ya. Ini harus diperhatikan. Batur kajian ini malah awadang di luar. Ini ngebawaan gitu. Orang sholat ini malah ngadon makan. Ya makan apa boleh, tapi timingnya nggak tepat gitu. Nalika sholat ini malah makan. Gitu. Ya, nalika sholat ini malah bobo. Bobo nggak apa-apa dalam masjid, tapi ya jangan di waktu-waktu yang ketika dilaksanakan kegiatan ibadah. Ya, numpang berat-berat mana numpang bagi kita. Ya, kalau misalkan Nabi melarang kita untuk tidur dalam masjid, aduh nundutannya terkengeng beratnya, berat. Karena ya kalau udah datang di masjid sakinah, sudah tenang sekali rasanya. Dan yang terakhir apa? Harus diperhatikan adat dan kebiasaan di dalam masjid. Kalau memang masjid itu di setting memang untuk tidak dijadikan tempat makan, ya janganlah. Misalkan tempatnya tertutup seperti kita dulu ya, AC segala macam, takutnya sirkulasinya segala macam menjadi terpengaruh, lebih baik dihindari, cari tempat di luar. Kalau kita udah aman sekali masjid kita itu Pak, kita makannya di depan, nggak ada masalah, mau makan apapun silahkan. Itunya dipayung bareng ngaliwet, bareng rebus mie, ya, Indomie, silahkan, gak jadi masalah. Jadi kalau misalkan memang ada kebiasaan, ada adat yang dibangun di dalam masjid itu, dilarang untuk makan minum dalam masjid, itu adalah hak masjid juga, harus kita ikuti. Ya. Tapi pada dasarnya seluruhnya hal ini adalah diperbolehkan. Harusnya kalau misalkan menjadi pengurus masjid pun dia melarang harus ada fondasi, harus ada dasar yang kuat. Mengapa hal itu dilarang? Nah gitu. Nanti karena dipertanyakan. Kunaon anjir larang-larang batu bungu dalam masjid pada biasanya. Nanti itu hujah kita itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berat pada Allah. Ya. Baik, seperti itu jemaah sekalian, saya rasa kita bahas satu topik dulu mengenai makan dan minum untuk bagaimana kondisi seorang yang dia melaksanakan sholat di antara dua tiang atau di antara tiang-tiang ada di masjid. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang.
Ya, baik, terima kasih. Apabila ada yang ditambahkan, ditanyakan mengenai hal ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi lempung saya nama bagi-bagi kan. Nggak diminta unggul. Tergetak kantun di rumah, kantun nyicikeun cai ge atuh. Insyaallah. Ini kasusnya bukan karena minumnya, tidak bagi-baginya. Karena itu yang kerjaannya ya pasalnya. Ya baik, jemaah cukup kita tutup saja. Bahwa ada yang pertanyaan? Tidak ada, aman ya. Baik, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbana, di antara kami mungkin ada yang sedang sakit, ada yang ditimpa kesulitan, berikan kemudahan ya Allah, pulihkan dari sakitnya, berikan kesehatan dan kesembuhan ya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'thi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.